Halo, saya Agung Hartono, peserta Latsar CPNS Kabupaten Karawang dari Angkatan 1 Kelompok 3. Saya berasal dari formasi tahun 2024 yang Latsar di tahun anggaran tahun 2025. Dalam hal ini, saya hendak menceritakan pengalaman belajar saya baik secara sinkronos maupun asinkronos. Hari ini saya mengikuti pembelajaran tentang nilai dasar ASN, berakhlak dalam sesi sinkronus dan asinkronus. Dalam sesi sinkronus, saya belajar langsung dari pemateri, yaitu Pak Sujatmoko yang menyampaikan bahwa ASN muda harus menjadi motor penggerak perubahan birokrasi untuk memajukan Indonesia. Pesan yang apa ya, cukup menginspirasi bagi saya sebagai ASN yang tidak hanya bekerja tapi juga diharuskan untuk berkontribusi secara nyata, khususnya di tempat tugas saya yaitu di Kecamatan Cimahi. Lalu kemudian dalam sesi yang sinkronus, saya juga mengerjakan tugas ya, tugas pengamatan praktik berakhlak di tempat kerja dan juga menyusun narasi tentang tokoh panutan ASN di Jawa Barat dari sudut pandang saya tentunya. Ya, pembelajaran tersebut membuat saya memahami bahwa nilai-nilai ASN bukan hanya teori, tapi juga harus jadi budaya di kerja kerja yang hidup. Lalu di kesempatan sinkronus itu juga dijabarkan oleh pemateri tentang nilai-nilai berakhlak, antara lain seperti berorientasi dengan pelayanan, maka di sana ASN harus melayani masyarakat dengan ramah, cepat, dan juga adil. Pelayanan yang bukan hanya sekedar prosedur, tapi juga bentuk kepedulian terhadap kebutuhan warga. Lalu kemudian ada juga akuntabel, di mana ASN harus bertanggung jawab atas hasil kerja, transparan dalam menggunakan anggaran, dan juga bekerja sesuai aturan. Lalu yang ketiga ada kompeten, di mana ASN wajib meningkatkan kapasitas diri dan mengembangkan dirinya secara profesional. Lalu ada juga harmonis, yaitu menjaga hubungan baik, menghargai perbedaan, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif. Dan yang kelima ada loyal, yaitu ASN seharusnya setia kepada negara, menjunjung tinggi Pancasila, dan juga menjaga citra instansi. Dan yang keenam yaitu ada adaptif. ASN harus merespon perubahan, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Lalu yang ketujuh, ASN bekerja sama dengan lintas instansi, membangun komunikasi efektif, dan juga bertanggung jawab. Nah, para tersebut juga dinamakan dengan kolaboratif. Jadi, ya ASN itu harus punya nilai berakhlak, berhasil pada pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Lalu juga setelah pembelajaran itu saya ditugaskan untuk apa namanya menganalisa praktik berakhlak di tempat kerja. Saya terpikir untuk mengamati tentang kegiatan geber paten di kantor saya di Kecamatan Cimahi sebagai contoh nyata penerapan berakhlak. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai instansi yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat desa. Saya melihat bagaimana ASN menunjukkan pelayanan yang ramah, koordinasi yang solid, bukan hanya ASN di kecamatan, tentunya juga ASN-ASN ya dari OPD-OPD maupun badan yang ikut berkontribusi di acara tersebut. Nilai-nilai seperti akuntabel, adaptif, dan kolaboratif sangat terlihat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Lalu juga saya juga diminta untuk menuliskan tentang tokoh panutan ASN di Jabar. Saya agak bingung sih untuk memilih itu. Jadi saya pilih untuk kehidupan sehari-hari, saya melihat atasan saya langsung yaitu Camat Samuel Kulon. Beliau menunjukkan kepemimpinan yang melayani, terbuka terhadap masukan, dan juga mampu membangun kerjasama tim yang harmonis. Beliau juga aktif turun ke lapangan dan menjadi penggerak koordinasi lintas instansi. Lalu yang kedua yaitu
Pak Bupati Karawang, Haji M. Saifullah SE. Beliau menunjukkan kepemimpinan yang sangat strategis, yang adaptif dan kolaboratif, contohnya dalam kebiar paten. Beliau hadir langsung bersama wakil dan juga jajaran kedinasan, berdialog dengan masyarakat, lalu mendorong pelayanan publik yang inklusif. Ya, pokoknya keduanya menjadi contoh nyata untuk saya dalam nilai berakhlak yang bisa diterapkan di level operasional dan kebijakan. Lalu juga pemateri Pak Sujatmoko memberikan gambaran dua video ya eh, tentang bagaimana suksesnya Singapura menggunakan meritokrasinya. Namun agak sedikit apa ya? Hmm, bukan pesimis sih. Di Indonesia itu kalau pakai meritokrasi itu masih belum jelas juga sih indikator tolak ukurnya. Terbukti paling hanya beberapa instansi pemerintah yang dinilai baik dalam penerapan sistem merit. Karena ya hambatan utamanya yang masih ada ya seperti pengisian jabatan juga masih terintervensi oleh kekuatan politik. Kemudian juga ada budaya patronase dan senioritas, lalu lemahnya sistem informasi kepegawaian, serta rendahnya komitmen pemimpin terhadap prinsip meritokrasi. Jadi kayak fenomena politik dinasti dan promosi jabatan berbasis kedekatan itu masih ada dan sangat memperburuk kepercayaan publik terhadap birokrasi. Dan itu buat apa ya? Jadi PR besar bagi ASN sekarang, yaitu mengembalikan kepercayaan publik terhadap ASN. Dan kalau nggak segera dibenahi, Indonesia berisiko terjerumus ke arah kastokrasi yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten dan syarat penyimpangan moral. Tapi sebagai ASN, saya pribadi harus apa namanya mencoba berpikir positif dan menjaga value-value saya agar tetap bersikap positif. Kemudian refleksi dan komitmen saya terkait pengajian hari ini, saya makin sadar bahwa menjadi ASN berarti menjadi agen perubahan. Dan saya coba berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap tugas, mendukung sistem meritokrasi, dan menjaga integritas dalam pelayanan publik. Amanat dari Bapak Sujatmoko yaitu ASN muda harus menunjukkan Indonesia, ASN muda itu harus memajukan Indonesia melalui birokrasi. Dan itu menjadi motivasi utama saya untuk terus belajar dan berkontribusi. Saya rasa cukup. Demikian pengalaman belajar saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.